Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Video kali ini seperti biasa kita akan membahas MPL Fantasi. Let's go. Oke, pertandingan MPL Fantasi kali ini pertandingan Big Trophy, Big Match yang pastinya seru banget dan juga pastinya nggak bisa kita lewatin ya. Yaitu ada pertandingan besar dua tim Manchester ya, yaitu ada Manchester United melawan Manchester City yang pastinya seru banget. Dan juga udah gue buat juga nih untuk tim line up terbaiknya dari strategi serta analisa yang udah gue lakukan juga untuk di pertandingan ini. Dan juga seperti biasa tentunya gue akan membawakan dulu untuk segmen-segmennya terlebih dahulu ya, yang dimana segmen yang pertama tentunya gue akan menjelaskan dulu apa itu MPL, apa itu MPL Fantasi untuk teman-teman yang belum paham. Dan juga segmen yang kedua tentunya gue akan membahas bagaimana sih cara mainnya, gimana cara download serta cara installnya. Dan juga tentunya gue akan menjelaskan di segmen berikutnya untuk tim review singkat untuk di pertandingan Big Trophy yang kemarin ya, pertandingan Spurs melawan MU. Dan juga di segmen selanjutnya gue akan menjelaskan tentunya untuk tim line up terbaik, strategi serta analisa untuk di pertandingan Manchester United melawan Manchester City kali ini. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama untuk penjelasan dulu apa itu MPL. Jadi MPL ini adalah aplikasi e-sport terbesar ya di Asia Tenggara yang berisi banyak banget game-game yang tersedia nih. Kurang lebih ada 30 jenis game kasual yang bisa dimainin, dan salah satunya ada MPL Fantasi ini. Yang dimana MPL Fantasi ini adalah game analisa dan strategi olahraga sepak bola yang pastinya wajib banget buat para teman-teman pecinta bola semua mainin. Karena tentunya teman-teman para pecinta bola bisa banget nih menyusun tim andalan terbaik teman-teman semua di MPL Fantasi ini. Dan juga sekaligus bisa buat jadi ngecek nih dalam apa sih kemampuan kita dalam menganalisa sebuah pertandingan. Dan juga teman-teman semua para pecinta bola nggak perlu ragu lagi kalau tim kebanggaan teman-teman semua bakal nggak ada, karena di MPL Fantasi ini tersedia berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia. Mulai dari kompetisi yang kecil sampai yang gede ada semua. Mulai dari kompetisi sepak bola Inggris, Spanyol, Italia, Belanda, Perancis, dan juga kompetisi sepak bola Indonesia tentunya bisa dimainin di MPL Fantasi ini. Pastinya seru banget. Dan juga di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya cepet banget. Jadi teman-teman gak perlu lagi nih nunggu satu musim, nunggu satu bulan, nunggu satu purnama. Karena di MPL Fantasi ini pertandingan selesai hadiahnya bisa langsung diterima. Dan juga MPL Fantasi ini pastinya membuat nonton bola kita jadi lebih seru ya. Jadi kita nggak cuma nonton doang nih, jadi kita sekarang berasa ikut main dan juga ngumpulin poin terus, dan juga sekaligus berasa ikut deg-degannya untuk bisa menunggu hasil pertandingan. Seru banget kan? Jadi langsung aja ayo kita main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua mau jadi the next master MPL Fantasi, buktiin lo bisa. Dan juga yang serunya lagi di MPL Fantasi ini tuh hadiahnya berupa berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan untuk satu berlian kemenangan ini nih senilai dengan Rp200 saldo GoPay dan juga saldo link aja, yang tentunya bisa buat dibelanjain macam-macam. Bisa buat beli pulsa, bisa buat beli pulsa data, bisa buat beli pulsa listrik, bisa buat beli makan, bisa buat beli baju bola juga. Tentunya banyak banget kegunaan dari hadiah di MPL Fantasi ini. Dan juga di minggu ini akan ada pertandingan yang seru banget ya, pertandingan Big Trophy yang tadi seperti gue bilang di awal, pertandingan antara Manchester United melawan Manchester City yang udah gue buat juga untuk tim analisa dan strateginya nanti, dan juga sekaligus tim line up terbaiknya ya untuk di pertandingan Big Trophy kali ini. Dan untuk itu untuk teman-teman semua yang udah penasaran banget gimana sih cara mainnya, gimana cara download serta cara installnya, langsung aja untuk itu langsung gue paparkan untuk ke segmen berikutnya untuk tutorial cara main, cara download dan cara install aplikasi MPL. Untuk itu langsung aja let's go. Teman-teman para pecinta bola pasti lagi nunggu nih kompetisi sepak bola Inggris dan juga kompetisi Champion Eropa. Kompetisi yang fansnya gede-gede banget di Indonesia, bahkan di dunia. Sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris dan kompetisi Champion Eropa, coba deh sambil main MPL Fantasi. Dijamin seru. Teman-teman semua bisa banget nih susun tim andalan teman-teman semua di MPL Fantasi. Bakal ada kontes spesial untuk seluruh match pertandingan kompetisi Inggris 2021 dan juga kompetisi Champion Eropa. Pertandingannya lengkap, banyak kontes gratisnya, dan total hadiah hingga puluhan ribu berlian kemenangan MPL senilai jutaan rupiah saldo GoPay dan juga saldo link aja. Nonton bola jadi lebih asik sambil main MPL Fantasi. Kalau teman-teman semua bisa menang susun tim, teman-teman bisa dapetin hadiah berlian kemenangan yang bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya ya, untuk penjelasan singkat tutorial gimana cara main, cara download serta cara install aplikasi MPL. Dan untuk itu langsung aja kita buka smartphone kita semua, dan langsung bisa teman-teman buka browser teman-teman semua, dan langsung aja ketik di browser teman-teman semua mpl.com
Dan nanti langsung kebuka ya untuk websitenya tentunya, dan bisa teman-teman lihat nih untuk websitenya ada bannernya Baim Boang nih, bisa langsung teman-teman klik, ada tulisan download sekarang, tentunya langsung diklik aja dan nanti bisa langsung kebuka ya pop up untuk target folder downloadnya. Nanti file folder downloadnya yaitu MPL Pro v141.apk nya nanti akan kebuka di folder download teman-teman semua, dan langsung aja teman-teman klik download ya, langsung aja diklik download. Dan sambil nunggu downloadannya selesai, gue mau ngasih tau lagi nih ke teman-teman semua bahwa aplikasi MPL ini baru tersedia di platform Android aja. Jadi untuk teman-teman para pengguna iOS harap bersabar dulu, dan juga gue mau ngingetin lagi ke teman-teman semua, nanti setelah download dan setelah install teman-teman bisa masukin kode referral dari gue ya, nanti bisa terlihat ya di layar, tentunya nanti gue cantumkan, dan atau mungkin di kolom deskripsi di bawah bisa langsung teman-teman klik aja, dan itu nanti akan lumayan bisa dapat bonus berupa berlian bonus, 20 berlian bonus, lumayan. Dan ya, downloadannya udah selesai dan sekarang langsung aja bisa langsung teman-teman klik install ya. Dan berhubung karena gue udah install, jadi gue nggak perlu install lagi. Dan nanti gue mau ngingetin lagi, setelah teman-teman install nanti bisa langsung diregistrasi untuk pakai akun teman-teman semua tentunya. Dan untuk saran gue bisa menggunakan akun dengan nomor yang tercantum di Gojek biar gampang juga untuk penarikan GoPay-nya. Dan setelah install langsung aja bisa terlihat nih untuk ikonnya MPL Pro, bisa langsung diklik aja dan nanti bisa teman-teman lihat ya untuk aplikasi MPL-nya nih udah kebuka. Dan bisa teman-teman lihat nih untuk game-game yang tersedia banyak banget ya, macam-macam gamenya. Ada block puzzle, ada fruit chop, ada ball pool, ada ball blast, ada fruit dart. Gue suka banget main fruit dart nih. Lalu ada speed chess. Jadi banyak banget game-game yang bisa dimainin. Dan juga tentunya ada MPL Fantasi yang seperti kita bahas tadi. Dan langsung bisa teman-teman klik aja nih untuk tombol MPL Fantasinya, ada di bawah di tengah. Dan langsung aja bisa teman-teman lihat nih untuk MPL Fantasinya udah kebuka, dan bisa teman-teman lihat untuk pertandingannya banyak banget yang bisa dimainin tentunya, dari berbagai macam kompetisi sepak bola di dunia, banyak banget bisa teman-teman pilih. Dan juga tentunya gua mau nyampein lagi untuk cara mainnya ya, dimana cara mainnya gampang banget. Di sini teman-teman bisa langsung klik aja salah satu pertandingan yang teman-teman mau mainin. Di sini misalkan gue contohin, gue mengklik pertandingan Liga Brazil ya, ada Patronato melawan Colon Santa, dimana di sini gue ambil contoh aja untuk gimana cara mainnya, tutorial singkat, dimana langsung bisa teman-teman klik tadi pertandingannya, dan selanjutnya langsung aja teman-teman klik tambahkan tim di bawah ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk pemilihan timnya, pemilihan pemainnya bisa langsung teman-teman pilih. Di sini peraturannya singkat, ada dua, gampang banget. Di sini teman-teman yang pertama hanya dikasih 100 kredit ya, dimana 100 kredit ini bisa teman-teman gunakan untuk bisa mengambil pemain. Dan pemain-pemain ini memiliki kredit yang berbeda-beda tergantung dari performa si pemain tersebut. Jadi biasanya semakin jago kreditnya semakin mahal, dan untuk itu kita harus bisa memilih dengan bijak nih. Kita nggak bisa menggunakan semuanya pemain-pemain mahal, karena kita nggak boleh melebihi dari 100 kredit yang disediakan, karena kalau melebihi dari 100 kredit yang disediakan kita nggak bisa men-save tim kita tentunya. Dan untuk itu kita harus consider untuk bisa kurang dari 100 atau mungkin pas juga bisa. Dan setelah kita memilih tim, tentunya peraturan yang kedua gampang banget. Di sini teman-teman hanya boleh menggunakan maksimal 7 pemain dari satu tim yang ada. Misalkan di sini ada Patrio tadi ya, Patrio melawan lawannya COL ini, dimana di kedua tim ini teman-teman misalkan memilih si Patrio, dimana si Patriot ini maksimal teman-teman hanya boleh menggunakan 7 pemain aja dari tim tersebut. Jadi teman-teman nggak boleh menggunakan 11-11-nya pemain dari tim Patriot ini, karena nanti nggak bisa di save, karena maksimal hanya 7 pemain aja, dan sisanya 4 pemain dari tim lawan tentunya. Dan berikut kurang lebih 2 peraturan singkat aja untuk cara main dari MPL Fantasi ini. Dan setelah teman-teman pilih tim, teman-teman langsung bisa memilih kapten dan vice kapten. Dan selanjutnya setelah teman-teman pilih kapten dan vice kapten, teman-teman bisa langsung join di kontes-kontes yang tersedia nih. Banyak banget kontes-kontes yang disediakan, hadiahnya juga macam-macam dan banyak-banyak banget, dan bisa langsung teman-teman join tentunya. Dan setelah itu berikut untuk tutorial singkat cara main, cara download dan cara installnya. Dan selanjutnya langsung aja gua akan memaparkan untuk ke segmen berikutnya untuk tim review dari pertandingan Spurs lawan MU di Big Trophy yang kemarin. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja untuk tim review singkat di pertandingan Big Trophy yang kemarin ya. Langsung aja kita klik pertandingan saya, dan kayaknya poin gua nggak terlalu bagus nih, karena ternyata gue baru inget gue ngaptenin Son kemarin ya, Son dan vice kaptennya Kane, dan 2 orang itu kalah, gak berhasil mencetak gol dan assist. Bahkan pelatihnya Spurs saat ini gue ada kabar bahwa Nuno Fernandes, pelatihnya Nuno Fernandes ya, siapa? Nuno, pelatihnya Nuno
pelatih Spurs dipecat ya. Jadi kabarnya penggantinya gue nggak tahu siapa, kabarnya juga Conte jadi penggantinya, jadi bakal seru banget mungkin ya. Dan juga MU kalau misalkan emang ternyata Spurs pakai Conte, berarti untuk kesempatan MU pakai Conte artinya tertutup ya. Dan untuk itu kayak lagi salip-salipan nih MU dan Spurs. Dan untuk itu langsung aja kita lihat untuk resultnya dari pertandingan Big Trophy yang kemarin yang gue mainin. Dimana di sini langsung aja kita klik Tottenham lawan Manchester United. Dimana kemarin gue mengikuti 3 kontes ya. Dan untuk poin gue di sini 72 aja, dan peringkat gue juga cukup jauh ya. Peringkat gue ada di angka 366 di Big Trophy yang kemarin. Dan untuk poin gue langsung aja kita lihat poin gue iya 72,5. Dan untuk kiper gue, dari kiper Hugo Lloris ada 1,5 poin aja, dan ada Eric Dyer 3,5 poin, lalu ada Harry Maguire gua cukup oke 7,5 poin, lalu ada Luke Shaw 7 poin, dan juga ada Aaron Wan-Bissaka dengan 8,5 poin. Dan selanjutnya di tengah gua ada Celso yang 4 poin, lalu ada Fernandes 9,5 poin, dan ada McTominay dengan 4,5 poin, dan juga ada Son Heung-min yang 7 poin, 3,5 poin kali 2, dan ada Harry Kane 3,75 poin, dan juga ada Cristiano Ronaldo dengan 16 poin. Gua nggak punya Cavani dan juga gua nggak ngaptenin Cristiano Ronaldo, jadinya gua cukup agak di bawah ya untuk peringkatnya, dan poin gue 72,75 untuk tim review singkat kali ini. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke tim selection, tim line up terbaik, susunan strategi analisa untuk pertandingan Big Trophy Manchester United melawan Manchester City besok. Untuk itu langsung aja let's go. Oke, langsung aja kita akan masuk ke segmen yang berikutnya untuk tim selection dan juga susunan line up terbaik dan analisa dan strategi untuk di pertandingan Big Trophy antara MU melawan Man City kali ini. Dan untuk itu gue udah ngumpulin data nih, dimana data kali ini gue dapatkan dari understat.com seperti biasa untuk XG-nya dan juga XG team, XG player, dan juga XG conceded goal-nya juga. Dan selanjutnya langsung aja untuk XG timnya, di sini ada Manchester City ya di atas dari Manchester United untuk dari segi XG-nya, di mana XG-nya di sini untuk Man City sendiri dengan perolehan 7,43 untuk expected goal-nya, dan untuk gol aktualnya sendiri dia telah mencetak 8 gol Man City ini di 4 pertandingan terakhir. Data ini gua ambil sebulan terakhir ya, dari 1 Oktober sampai 1 November, dan sekarang berada di peringkat keempat untuk urusan expected goal. Dan selanjutnya dari expected kebobolannya, di mana Man City di sini lebih baik ya dari segi XG-nya, di mana dari expected kebobolannya sendiri Man City hanya menerima expected kebobolan 4,25 gol aja dari aktual kebobolannya 5 gol ya, dan juga berada di peringkat ke-7 untuk dari 20 tim terbaik untuk urusan pertahanan. Dan untuk Manchester United sendiri dari expected kebobolannya berada di peringkat ke-19. Berada di peringkat ke-19 dengan 9,49 expected kebobolan, dan kebobolannya hingga 10 gol dari 4 pertandingan terakhir. Dan itu artinya dari segi pertahanan MU lebih lemah dan Man City lebih oke. Untuk teman-teman yang mau ngincar clean sheet bisa menggunakan back-back dari Man City tentunya. Dan selanjutnya dari Manchester United untuk urusan mencetak gol, untuk expected goalnya MU berada di peringkat ke-14 ya, dan dimana MU ini juga hanya mengumpulkan expected goal 4,82 dari 4 pertandingan terakhir, dan aktual gol sendiri telah mencetak 6 gol dari 4 pertandingan terakhir. Dan untuk dari data ini bisa kita simpulkan artinya Man City jauh ya di atas MU, dan juga untuk kans untuk Man City bisa menang di pertandingan ini kayaknya lebih besar daripada MU tentunya. Dan juga bisa kita lihat ya untuk Man City sendiri sebenarnya di pertandingan terakhir kemarin waktu melawan Crystal Palace sebenarnya nggak bisa dibilang jelek juga, karena memang untuk urusan luck aja Man City gagal bisa menang, dan juga emang banyak keputusan wasit yang harusnya bisa dipertanyakan ya, karena bisa gue lihat juga di keputusan Laporte mendapatkan kartu merah tuh gue rasa cukup agak mengherankan, karena gue rasa untuk pelanggaran seperti itu kayak nggak perlu untuk sampai kartu merah, maksimal kartu kuning harusnya. Dan benar-benar tanda tanya besar untuk keputusan wasit kemarin. Dan untuk dari segi statistiknya juga Man City jauh unggul ya dari Crystal Palace di pertandingan terakhir, dan juga masih mendominasi. Dan juga memang untuk faktor luck City kurang beruntung, dan juga ada gol yang dianulir juga ya, dari golnya Jesus kemarin dianulir oleh wasit karena offside, yang juga offside-nya cukup tipis juga. Jadi benar-benar luck mempengaruhi hasil pertandingan kemarin. Jadi untuk di pertandingan MU melawan City ini juga City harusnya bisa kembali on fire ya, dan juga bisa kembali bermain seperti skema sedia kala City layaknya bermain seperti biasa. Namun Manchester United nggak bisa dikesampingkan dengan formasi barunya, oleh akhirnya memutuskan untuk bisa menggunakan 3-5-2 ya untuk di pertandingan terakhir, dan itu cukup menjadi hal yang
bisa gua sampaikan cukup optimis untuk MU ini ya, karena cukup oke ternyata di 3-5-2 kemarin, dan dua striker dimana untuk pertama kalinya MU oleh memainkan dua striker Ronaldo dan Cavani secara bersamaan, dan hasilnya cukup baik, hasilnya cukup oke, dan itu artinya mungkin bisa menjadi perubahan yang baik ya untuk MU ke depannya. Dan untuk itu 3-5-2, 3 back bertahan MU, di situ ada Lindelof, ada Maguire, dan ada Varane, cukup kokoh ya untuk dari beberapa pertandingan terakhir akhirnya bisa clean sheet lagi MU, dan itu artinya juga cukup bisa membuat pertimbangan yang cukup berat nih. Artinya gue nggak bisa memilih antara dua tim ini salah satunya, dan mungkin akan menjadi pemilihan pemain yang cukup balance ya di antara kedua tim ini. Artinya gue cukup seimbang mungkin antara 6 pemain City atau 5 pemain MU atau kebalikannya. Dan untuk itu langsung aja untuk pemilihan pemainnya bisa kita paparkan dari data XG player dan juga expected assist. Dan untuk dari MU dulu nih, dimana MU untuk expected goal player bisa gue sampaikan di sini. Yang pertama ada Cavani dengan 1,51 gol, menjadi nama yang paling tinggi, yang dimana di pertandingan terakhir untuk pertama kalinya juga Cavani bisa menjadi pemain starting line up untuk MU ya, dari 11 game week awal ini ya, dari 10 game week awal ini ya, Cavani akhirnya bisa menjadi pemain starting line up. Dan selanjutnya di nomor kedua ada Ronaldo, dimana Ronaldo telah mencetak 0,89 untuk expected goalnya dan telah mencetak 1 gol di pertandingan kemarin dari 4 pertandingan terakhir. Artinya praktis Ronaldo telah mencetak 1 gol, yang dimana golnya bisa gue bilang cukup sulit. Untuk expected goal 1 shoot itu gue rasa juga 0,an banget ya, jadinya benar-benar cukup sulit. Untuk ruang tembaknya juga, untuk difficulty peluang golnya juga tipis banget. Tapi sosok Ronaldo gak bisa kita kesampingkan ya, karena itu merupakan salah satu gol yang bisa diciptakan hanya dari pemain besar seperti Ronaldo tentunya. Dan selanjutnya di nama ketiga ada Rashford, di mana Rashford ini menjadi nama yang cukup berlian ya di 3 pertandingan terakhir, di mana Rashford yang hanya bermain dari pemain pengganti selalu bisa mencetak gol loh, kecuali waktu lawan Liverpool. Dan itu artinya bisa menjadi nama yang cukup oke untuk bisa teman-teman ambil. Tentunya Rashford bisa menjadi nama yang pembeda juga ya kalau emang Rashford ternyata menjadi starting line up di pertandingan Man City besok lawan MU. Dan untuk itu berikut untuk XG player MU, dan selanjutnya kita bergerak ke expected assist player dari MU, dimana expected assist dari player dari MU ada, gua rangkum aja langsung. Yang pertama ada Bruno, dimana Bruno dengan 0,88 expected assist telah mencetak 1 assist juga di pertandingan terakhir, cukup oke untuk bisa diambil tentunya seperti biasa Bruno. Dan di nama kedua ada McTominay, dimana McTominay dengan 0,75 expected assist juga cukup oke untuk bisa teman-teman ambil, menjadi pembeda juga, menjadi diferensial juga tentunya Tominay ini di lini tengah MU. Dan di nama ketiga ada Ronaldo lagi, dimana Ronaldo mencetak expected assist hingga 0,67, yang ini cukup menarik nih. Biasanya Ronaldo cukup tipis untuk expected assistnya, tapi kali ini Ronaldo cukup oke nih untuk perolehan assistnya, dan bisa menjadi pertimbangan yang oke banget untuk Ronaldo bisa diambil tentunya untuk di pertandingan besok. Dan selanjutnya kita masuk ke pemain Man City, dimana pemain Man City kita lihat XG playernya, dimana XG player dari Man City di sini ada Foden, dimana Foden paling tinggi yang pertama dengan 2,04 expected goal. Artinya untuk di combine kedua tim ini, untuk pemain yang paling oke untuk expected goalnya ada Foden ya, dimana Foden cukup oke dan juga selalu bermain di 5 pertandingan terakhir Man City 90 menit terus, dan itu artinya bisa menjadi notice yang cukup gede bahwa Foden ini menjadi pemain vital untuk Man City di beberapa game week terakhir. Dan itu Foden harusnya bisa kita masukin ya di tim line up kita kali ini dengan 2,04 XG-nya. Dan selanjutnya di nama kedua ada Silva, Bernardo Silva, dimana Bernardo Silva ini salah satu pemain yang bisa gue bilang cukup menarik nih, karena Bernardo Silva ini sebenarnya waktu di awal musim sempat pengen pindah karena kedatangan Grealish, yang itu membuat tempat Bernardo ini menjadi tanda tanya besar tentunya ya untuk di squad City ini ya. Tapi ternyata Silva menjadi pemain yang cukup vital banget dengan perolehan menit bermain yang cukup tinggi di kompetisi Inggris kali ini, dimana si Silva ini dari game week kedua sampai sekarang selalu bermain menjadi starting line up dan selalu menjadi pemain yang selalu bermain ya 90 menit ya. Jadi untuk itu Silva juga cukup oke untuk bisa diambil dari menit bermainnya, dan juga tentunya dari XG-nya juga nggak kalah oke dengan 1,22 expected goal. Itu artinya juga cukup oke, bahkan melebihi Cristiano Ronaldo dan juga melebihi Rashford ya untuk perolehan XG-nya. Jadi Silva juga cukup oke untuk bisa teman-teman ambil tentunya. Dan di nama ketiga tentunya ada Ilkay Gundogan, dimana Ilkay Gundogan dengan 0,97 expected goalnya juga cukup bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk bisa teman-teman ambil tentunya. Dan selanjutnya kita bergerak dari expected goal, kita bergerak ke expected assist, dimana expected assist di sini Man City ada lagi-lagi Bernardo Silva di tempat pertama dengan 1,73 expected assist. Jadi untuk itu bisa gue bilang cukup oke banget Silva, paket
komplit, nggak cuman expected goal tapi expected assistnya juga cukup oke dengan 1,73, jadi bisa menjadi pilihan yang oke banget. Tentunya bisa teman-teman ambil. Dan di nama kedua ada De Bruyne, di mana De Bruyne menjadi nama kedua terbaik untuk urusan assist, di mana expected assistnya hingga 1,02 dan ini bahkan melebihi seluruh expected assist pemain Man United. Artinya di atas Bruno, di atas Tomine dan di atas Ronaldo. De Bruyne 1,02 cukup oke banget, bisa teman-teman ambil. Dan di nama ketiga di sini ada Jack Grealish, di mana Jack Grealish dengan 0,8 expected assist juga bisa menjadi pertimbangan yang oke untuk bisa teman-teman ambil. Dan juga Grealish ini bisa dibilang menjadi pemain yang cukup inti juga ya, sama seperti Silva dan Foden nih, di mana Grealish ini selalu menjadi pemain starting line up, tentunya nggak pernah ketinggalan di kompetisi Inggris. Jadi bisa teman-teman pertimbangkan banget untuk Grealish bisa berada di line up teman-teman semua. Dan selanjutnya kita masuk ke pemain belakang, di mana untuk pemain belakang pemilihannya tentunya bukan hanya tentang clean sheet tapi juga soal expected assist ya, di mana tentunya kita harus mengharapkan juga dari peluang-peluangnya dari segi assist tentunya untuk return dari para pemain belakang ini, di mana pemain belakang tentunya gue udah rangkum juga untuk expected assist combine dari dua tim ini, di mana yang pertama ada Wan-Bissaka dengan 0,87 expected assist menjadi nama yang paling tinggi untuk urusan defender untuk mencetak assist, kemungkinannya cukup tinggi dengan 0,87, datanya cukup oke. Dan selanjutnya di nama kedua ada Lindelof, di mana Lindelof dengan 0,25 untuk expected assistnya dari 4 pertandingan terakhir. Dan di nama ketiga ada Cancelo dengan 0,18 untuk expected assist. Jadi untuk teman-teman semua yang mau mempertimbangkan untuk mengambil pemain-pemain belakang yang memiliki assist yang tinggi, berikut untuk datanya 3 nama, yaitu ada Wan-Bissaka, Lindelof dan Cancelo. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke daftar kiper, di mana kiper ada 2 nama kiper yang cukup jagoan di sini bisa gue bilang. Datanya di mana yang pertama gue ambil dari data save-nya, di mana data save-nya ini De Gea telah mengumpulkan 28 save dari 10 game week awal ini, 10 pertandingan awal ini bersama MU, dan dengan goal conceded 15 gol. Cukup tinggi, tapi untuk bisa kita hitung untuk rate-nya, artinya De Gea telah mengumpulkan hingga 65% save rating, jadi cukup tinggi juga. Dan di nama kedua ada Ederson, di mana Ederson dengan save-nya 11, lebih sedikit jauh karena memang ternyata back City berhasil meredam serangan-serangan lawan. Jadi untuk Ederson kurang lebih nggak banyak bekerja dengan penuh ya, karena memang untuk serangan-serangan lawan lebih banyak udah tersaring oleh back City yang cukup oke bisa kita bilang. Dan untuk goal conceded-nya juga telah kebobolan 6 gol aja, jadi jauh lebih sedikit daripada De Gea. Jadi kalau untuk urusan clean sheet, Ederson jauh di atas dari De Gea tentunya. Dan selanjutnya untuk kita hitung di sini untuk save ratingnya, artinya Ederson berada di angka 64%. Jadi untuk save ratingnya sedikit di bawah dari De Gea. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau mengincar poin untuk save, yang dimana poin save juga cukup oke ya, dengan 3 save dapatkan 2 poin di MPL Fantasi. Jadi gue rasa juga cukup bisa menjadi pertimbangan yang oke untuk teman-teman yang mempertimbangkan untuk bisa memasukkan kiper yang memiliki save yang tinggi. Jadi misalkan si De Gea ini berhasil save hingga 12 save dalam satu pertandingan, itu kemungkinan bisa terjadi ya kalau memang lawannya City yang mendominasi pertandingan, dan gue rasa itu kemungkinan terjadinya juga cukup gede untuk De Gea bisa meng-save 11 save, tinggal dibagi 3, 12 save-nya jadinya dapat 4 kali 2 8 poin. Jadi kurang lebih dapat 8 poin kalau De Gea emang berhasil men-save 12 save. Jadinya untuk pertimbangan untuk bisa teman-teman ambil untuk kiper yang save juga cukup tinggi poinnya. Dan atau mungkin kalau teman-teman semua mau main aman dengan hanya mengambil kiper dari clean sheet-nya, bisa teman-teman ambil Ederson tentunya untuk peluang clean sheet lebih gede. Dan itu artinya untuk teman-teman yang mau ngambil poin dari clean sheet bisa ambil Ederson, dan untuk teman-teman yang mau ngambil poin dari save bisa ambil De Gea. Dan berikut untuk data yang bisa gue sampaikan, dan untuk susunan line up-nya bisa langsung gue recap aja di sini dari pemain depan dulu. Gue menggunakan formasi 3-4-3, di mana 3-4-3 di sini untuk 3 pemain depan ada Rashford, Cavani dan Ronaldo, dan di pemain tengah ada Fernandes, De Bruyne, Silva dan Foden, dan di pemain belakang ada Diaz, Cancelo dan Stones. Yang dimana pemain belakang ini gue consider untuk bisa mengumpulkan clean sheet ya, dimana gue nggak akan ngambil data untuk assist untuk di pemain belakang, yang dimana tadi seperti gue bilang untuk dev player expected assistnya ada Wan-Bissaka, Lindelof dan Cancelo, tapi gue nggak bisa terlalu risky untuk bisa mengambil nama-nama tersebut, dan gue lebih mengedepankan untuk pemain-pemain belakang gue yang bisa mengambil poin clean sheet
tentunya, analisanya tentunya. Dan untuk dari segi kiper sendiri gue lebih consider untuk bisa menggunakan kiper yang memiliki save yang tinggi. Jadi dia gue pasang di sini untuk bisa meraih poin-poin save. Dan berikut kurang lebih untuk tim gue kali ini, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di Big Trophy event kali ini tentunya. Dan berikut untuk video kali ini ulasan pertandingan Big Trophy yang kemarin, dan juga sekaligus untuk tutorial cara main, cara download, cara install, dan juga untuk susunan strategi tim line up terbaik untuk di pertandingan kali ini. Semoga membantu teman-teman semua. Dan juga gue mau reminder lagi untuk berlian kemenangannya ini bisa ditarik jadi saldo GoPay dan juga saldo link aja. Dan juga untuk reminder lagi untuk info live match pertandingan antara MU melawan Man City ini akan ada di hari Sabtu ya, kurang lebih jam setengah 7. Iya, setengah 7 ya, setengah 7 apa setengah 8 ya, setengah 8 ya. Dan juga gue mau reminder lagi untuk teman-teman semua bisa langsung download aplikasi MPL di mpl.id, dan juga bisa teman-teman langsung klik download di kolom deskripsi di bawah tentunya. Dan juga gue mau ingetin lagi untuk teman-teman semua yang udah download dan install bisa masukin kode referral dari gue tentunya, yang dimana kode referralnya bisa teman-teman lihat ya di layar di screen tentunya. Nanti akan dapat berlian bonus, 20 berlian bonus, lumayan. Berikut itu aja kayaknya video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar MPL Fantasi lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Irsyad. Peace out.